wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin wal hadirat dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul menjaga kehormatan seorang wanita muslimah. Wahai saudariku muslimah, engkau adalah kunci kebahagiaan suatu umat. Karena manusia bagaikan batu bata, ia adalah pembangun generasi manusia. Jika kaum wanita baik, maka baiklah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka akan rusak pula generasi tersebut. Dalam beberapa hal, sebagian mereka tidak boleh dan tidak bisa menggantikan yang lainnya. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam peribadatan. Nah, secara umum, mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda alias sama. Hanya dalam masalah-masalah tertentu, memang ada perbedaan di antara keduanya. Hal itu Allah sesuaikan dengan naluri, tabiat, dan kondisi masing-masing. Allah mentakdirkan bahwa laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, baik dalam bentuk penciptaan, postur tubuh, dan susunan anggota badan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaysat dzakaru kal untha. Yang artinya, dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Quran Surah Al-Imran ayat 36. Nah, karena adanya perbedaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan beberapa hukum syar'i bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan sesuai dengan bentuk dasar, keahlian, dan kemampuan masing-masing. Allah memberikan hukum-hukum yang menjadi keistimewaan bagi kaum laki-laki. Di antaranya bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin bagi kaum perempuan. Kenabian dan kerasulan hanya diberikan kepada kaum laki-laki dan bukan kepada kaum perempuan. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan dalam hal waris-mewaris, atau biasa kita sebut dalam pembagian warisan, dan lain-lain. Sebaliknya, dalam Islam telah memuliakan seorang wanita dengan memerintahkan wanita untuk tetap tinggal dalam rumahnya, serta merawat suami dan anak-anaknya. Mujahid meriwayatkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa kaum laki-laki bisa pergi ke medan perang, sedangkan wanita tidak bisa?" Kemudian turunlah ayat yang artinya, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Diriwayatkan oleh At-Tabrani, Imam Ahmad, Al-Hambali, dan lain sebagainya. Saudariku semua, maka hendaklah kita mengimani apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yakinlah di balik setiap perbedaan yang ada akan ada hikmah yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Mari kita semua menjaga kehormatan seorang wanita, terutama wanita muslimah, dengan cara berhijab. Berhijab merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap wanita muslimah. Hijab merupakan salah satu bentuk permuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam mengenakan hijab yang syar'i, haruslah menutupi seluruh tubuh dan menutupi seluruh perhiasan yang dikenakan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram kita. Hal ini
ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Nah, mengenakan hijab syar'i merupakan amalan yang dilakukan oleh wanita-wanita mukminah dari kalangan sahabiah dan generasi setelahnya. Merupakan keharusan bagi wanita-wanita pada zaman sekarang menisbatkan diri pada Islam untuk meneladani jejak wanita-wanita muslimah pendahulu mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satunya adalah dalam masalah berhijab. Ironisnya, sekarang ini banyak sekali wanita yang menisbatkan diri pada Islam, namun keluar di jalan-jalan dan tempat-tempat umum tanpa mengenakan hijab. Tetapi malah bersolek dan bertabaruj tanpa adanya rasa malu. Sampai-sampai sekarang ini sangat sulit membedakan mana wanita muslimah dan mana wanita kafir, sekalipun ada yang memakai kerudung. Akan tetapi, kerudung tersebut tak ubahnya hanyalah seperti hiasan penutup kepala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, semoga Allah merahmati para wanita generasi pertama yang berhijrah ketika turun ayat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Maka mereka segera merobek kain atau baju mantel yang ada di tubuh mereka, kemudian menggunakannya sebagai himar penutup tubuh bagian atas mereka. Subhanallah, jauh sekali keadaan wanita di zaman ini dengan wanita zaman Rasulullah SAW dahulu. Memakai hijab merupakan kewajiban atas diri seorang muslimah, dan meninggalkannya menyebabkan dosa yang membinasakan dan mendatangkan dosa-dosa. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah seorang wanita mukminah bersegera melaksanakan perintah Allah yang satu ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah patut bagi mukmin dan tidak pula bagi mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian mereka mempunyai pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Nah, mengenakan hijab syar'i merupakan mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya yaitu menjaga kehormatan, membersihkan hati, melahirkan akhlak yang mulia, tanda kesucian, menjaga rasa malu, mencegah dari keinginan dan hasrat syaitoniah, menjaga rasa cemburu, dan lain-lain. Islam merupakan agama fitrah, di mana kemaslahatan umum seiring dengan fitrah manusia dan kebahagiaannya. Jadi, Islam menuntut wanita muslimah agar menjadi manusia yang mulia dengan perintah menutup aurat melalui berhijab. Selain itu juga larangan untuk bersolek yang menyebabkan laki-laki yang bukan suami dan bukan mahramnya tergoda. Hal ini disebut dengan tabaruj. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, dan dua golongan dari ahli neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, yaitu sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk mencabuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mereka berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium aromanya. Sesungguhnya aroma jannah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang ini bentuk-bentuk tabaruj model jahiliyah diantaranya menampakkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, berjalan dengan dibuat-buat seperti kita berjalannya itu berlenggak-lenggok, tidak sengaja kita berjalan untuk menarik perhatian orang lain, kemudian mendayu-dayu dalam berbicara terhadap laki-laki yang bukan mahram, menghentak-hentakkan kaki
agar diketahui perhiasan yang disembunyikannya. Nah, demikian adalah perkara yang harus kita perhatikan oleh setiap kaum muslimah agar terhindar tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, dan tidak menjerumuskan orang lain ke dalam dosa dan kemaksiatan. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari tausiah ini adalah kita sebagai seorang muslimah, kita sudah diberikan batasan-batasan, kita sudah dituntun bagaimana menjadi seorang muslimah yang sejati, kita dapat menjaga kehormatan seorang muslimah. Kita harus mengikuti perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi wanita muslimah yang terhormat dan mampu menjaga kehormatan kita semua. Demikian sedikit tausiah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq illa aqwa